Gus Dur datang memastikan keadaan kita baik-baik saja di rumah itu. Nah itu yang buat kita tuh sangat berkesan sekali, seorang Gus Dur mau ngurusin kita. Ini kok nggak pulang-pulang gitu kan ya. Itu waktu itu saya ya ada curiga lah, ada khawatir, campur baur lah. Aku tuh tidak menutupi, tetapi juga aku nggak menunjukkan secara kayak, halo saya Rara, saya anaknya, itu kan nggak juga kan. Karena Rara kenapa kok nggak mau bercerita kalau ayahnya gitu. Apa Rara merasa terbebani gitu. Bilangin ke ayah, nanti kalau ayah bangun hapus itu uploadnya katanya gitu. Jangan di-upload katanya gitu. Itu yang dihapus cuma satu, tapi jadi satu masih ada tuh sekarang. Kamu harus menjadi tong sampah untuk suamimu. Caimin. Senang sekali hari ini teman ngobrol saya Ibu Rustini, perempuan hebat di balik sosok hebat Gus Imin. Terima kasih. Halo Miss Mary. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama, senang banget akhirnya kita ketemu. Iya, saya juga bisa ketemu Miss Mary, biasanya cuma dilihat di podcastnya. Waduh, thank you. Belakangan aku juga biasanya cuma sering lihat Bu Rustini di layar kaca. Oh gitu. Karena pasti banyak kesibukannya, banyak aktivitasnya. Khususnya belakangan ini pasti ya, menemani Gus Imin ya. Terakhir aja. Tapi seneng, terima kasih sudah meluangkan waktunya juga untuk hadir di sini. Kita pengen ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi, dan saya personally juga pengen tahu lebih banyak lagi karena saya selalu percaya menjadi seorang wanita itu tidak mudah, apalagi menjadi wanita pendamping pria-pria hebat yang saat ini juga menjadi calon wakil presiden Indonesia. Pasti peran Bu Rustini itu sangat penting. Setuju gak? Ya, seperti itulah. Oke. Kira-kira gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kan sebenarnya Ibu Rustini udah terbiasa mendampingi sosok Gus Imin, karena kan Gus Imin juga sosok politik ya. Terakhir sebagai sebagai wakil DPR. Jadi Ibu sebagai ibu wakil DPR, dan sekarang sebagai ibu calon wakil presiden. Apa yang berbeda dan apa yang sama? Sebenarnya tidak ada yang berbeda ya untuk aktivitas keseharian. Tetapi kalau waktu saya menjadi istri wakil ketua DPR, itu kepemimpinan kita di DPR itu kolektif. Jadi kolektif, kita semua tergabung dalam persaudaraan istri anggota DPR RI. Nah, itu kepemimpinan kita di sana kolektif, kita menentukan kegiatan bersama, kita melakukan kegiatan bersama, semua dilakukan bersama-sama. Kita bagaimana dari fraksi-fraksi yang berbeda ini kita bersama-sama menyatu, tidak ada perbedaan. Jadi kita sebisa mungkin kita melakukan kegiatan yang tidak ada perbedaan, kita bisa melakukan itu bersama-sama. Kita bisa melakukan bakti sosial, melakukan kunjungan gitu ya ke daerah, melakukan donor darah gitu. Itu ya mencari kegiatan-kegiatan yang mempunyai kesamaan bersama-sama. Jadi kita tidak melihat perbedaannya. Berarti itu dilakukan memang secara kolektif ya? Iya, secara kolektif. Nah, setelah Bapak ditetapkan oleh KPU sebagai calon wakil presiden, kemudian otomatis kita cuti dari kegiatan DPR. Bapak sebagai wakil ketua DPR, kemudian dinyatakan cuti. Nah, akhirnya kan kegiatan saya jadi berganti mendampingi suami sebagai istri calon wapres. Nah, kegiatan istri calon wapres ini kan baru beberapa bulan ya, sebulan terakhir inilah ya. Nah, kalau dari kegiatannya sih sebenarnya nggak ada yang berbeda, sama saya kegiatan berorganisasi, mengurus rumah tangga gitu, masih seperti biasa. Cuma mungkin sekarang muatannya itu lebih padat dan ada selipan-selipan. Misalnya saya dalam organisasi itu ada selipan-selipan saya harus sambil bersosialisasi gitu. Nah, karena kan orang pasti ingin mengenal lebih dekat calon pemimpin ya. Berarti kan ini menjadi ajang yang sangat baik karena ya dengan bersosialisasi, dengan kunjungan lebih banyak lagi orang yang akan tahu
pemikiran, perasaan, dan juga memiliki kedekatan kepada calon pemimpinnya. Ya, kita harapkan justru dengan kita kemudian bisa mendatangi mereka, kita bisa jadi juga lebih tahu, mendengar, melihat apa yang menjadi kebutuhannya yang bisa kita dapat input atau masukan-masukan untuk kita gitu. Oke. Iya. Jadi sudah biasa lah ya mendampingi sosok Gus Imin karena sudah lama di ranah politik. Ya, saya kenal Mas Imin kan memang beliau sudah jadi aktivis ya. Iya. Jadi saya waktu itu ya juga sempat ada perasaan saya bisa nggak ya ngikutin kegiatan atau iramanya. Karena background saya ini kan background bukan yang keluarga politik. Nah, tapi kemudian saya ketika mahasiswa baru ikut di satu pergerakan yang itu orang bilang pergerakan mahasiswa. Jadi saya ketemu Mas Imin di situ, nah di PMII. Nah disitulah kemudian jadi saya bisa tahu tentang aktivitasnya Mas Imin sebagai aktivis gitu. Nah yang kemudian pada akhirnya perjalanannya menjadi politisi gitu. Oke. Iya. Ya, tapi ya tetap dimanapun berada, definitely dengan kehadiran sosok wanita pasti itu akan memberikan warna yang berbeda ya. Ya, jadi kan Mas Imin itu sebagai politisi, ya sebagai aktivis. Kemudian saya berusaha untuk menyesuaikan, meskipun di awal saya ikut sebagai anggota pergerakan waktu itu sama-sama Mas Imin di PMI. Mas Imin itu udah senior, saya masih junior waktu itu, masih baru masuk. Nah setelah itu saya berumah tangga, terus saya bagi tugas. Mas Imin yang terus melanjutkan aktivitasnya sebagai aktivis, saya di rumah ya karena kan saya menunggu kelahiran kayak gitu. Terus saya masih menyelesaikan kuliah saya bahkan waktu itu. Ambil jurusan apa? Saya ambil jurusan Usuluddin waktu itu. Saya di IAIN, Mas Imin itu di UGM. Jadi kita berbeda kampus ya. Nah setelah berumah tangga ya saya berusaha mencari kegiatan yang tidak jauh-jauh dari aktivitas di rumah gitu. Jadi saya bahkan Mas Imin sering keluar kota pun saya tidak ikut karena saat anak-anak masih kecil saya lebih banyak di rumah. Jadi saya mencari kegiatan yang bisa terjangkau, yang masih bisa saya ini. Maklum kan kalau masih rumah tangga baru juga masih banyak yang harus dipelajari. Iya pasti anak-anak itu masih butuh sosok ibunya juga yang mengayomi dan mendidik. Jadi baru terakhir-terakhir aja saya banyak ikut mendampingi ataupun kemudian saya bikin kegiatan aktivitas di luar itu baru ketika anak-anak sudah besar-besar. Oke. Berarti yang sekarang nih ceritain dong a typical day in your life. Nah, jadi kehidupannya Bu Rustini itu seperti apa? Kalau mulai pagi ya biasanya kalau habis saya sholat subuh sih seperti biasanya saya menyiapkan sarapan untuk Mas Imin, untuk anak-anak. Kemudian setelah Mas Imin berangkat, anak-anak berangkat kuliah, berangkat kerja. Biasanya Gus Imin paling suka pagi makan apa? Nah, karena sekarang aktivitasnya ini ya padat ya, sering banget itu pagi-pagi itu nggak keburu sarapan. Jadi saya harus menyiapkan bekal sarapan yang itu bisa dimakan di mobil gitu ya. Ya carinya yang praktis-praktis, biasanya telur rebus, rebus-rebusan sayuran rebus-rebusan gitu. Pisang rebus, buah dipotong-potong itu kan gampang kalau dimakan di mobil ya. Dan masih sehat. Yang penting ada sesuatu yang terisi di perutnya itu sih. Gitu. Biasanya kita kasih air madu hangat gitu yang udah dicairkan biar penyerapan ke tubuhnya itu lebih cepat. Itu aja sih. Baik sekali mempersiapkan segalanya. Iya, nah setelah anak-anak sudah berangkat, suami sudah berangkat, baru saya melakukan aktivitas sendiri. Nah kadang-kadang saya memang suka ikut mendampingi atau kadang-kadang juga saya punya bikin acara sendiri gitu. Saya berorganisasi bersama teman-teman di partai atau berteman-teman di komunitas-komunitas perempuan itu di Fatayat NU, di Harokah Majelis Talim saya
ikut bersama-sama aktif di ibu-ibu Majelis Taklim. Jadi ya ikut kegiatan-kegiatan itu. Jadi kadang-kadang tidak menentu, tergantung ininya. Tergantung kegiatannya ya. Dan lihat jadwal, menyesuaikan dengan jadwal Mas Imin gitu loh. Suka olahraga nggak Ibu? Tidak rutin. Kita sama gitu ya. Aku juga. Iya gitu. Jadi ya kalau lagi ingat gitu ya, sepedahan sama bapak gitu ya. Kalau bapak sih sebenarnya Mas Imin itu sebenarnya lebih dia menganggap olahraga itu seperti makan, kita itu harus olahraga gitu. Tapi karena Mas Imin itu sibuk ya, jadi dia nggak punya waktu. Jadi saya menyesuaikan, nanti ayo kita naik sepeda, ayo kita ini tuh Mas Imin kita olahraga gitu. Itu malah justru Mas Imin yang ngajak saya gitu. Saya sendiri tuh tidak terlalu istiqomah, tidak terlalu konsisten. Kalau olahraga juga olahraga yang ya yoga sendiri, gerak aja gitu, tinggal setel YouTube, tinggal ikut-ikutin gitu aja. Yang bisa dilakukan sendiri ya, bukan yang kayak kompetisi, kayak basket atau tenis gitu, enggak ya. Iya. Tapi menarik sih kalau tadi Bu Rustini sempat cerita tentang pengalamannya ketemu sama Gus Imin gitu. Setahu saya sebenarnya Gus Imin juga punya butuh perjuangan yang sangat panjang dan usaha gitu untuk memperjuangkan sampai akhirnya bisa mempersunting Bu Rustini. Ya kan, bahkan sampai katanya juga meminta pertolongan Gus Dur juga memegang peranan penting dalam memperjuangkan sampai akhirnya Bu Rustini bisa dipersunting dan jadi istri. Jadi itu gini, dulu waktu saya kuliah ayah saya dan ibu saya itu ternyata ingin mempertemukan saya, ingin mengenalkan saya dengan anak sahabat ayah saya. Nah, kebetulan ayah saya ini bersahabat baik gitu, udah bestie lah gitu ya, udah deket banget. Nah, bapak saya itu punya anak banyak. Saya itu dari 14 bersaudara loh. 14? Iya. Bu Rustini anak keberapa? Saya anak keempat. Jadi bayangkan adik saya tuh 10 ya. Jadi kalau kata ayah saya, abah saya itu ke-11. Jadi perempuannya 7, laki-lakinya 7. Nah, karena persahabatan yang dekat ini, dua sahabat ini kepingin lebih dekat lagi, lebih bersaudara lagi gitu loh. Masa sih kan anaknya banyak, masa nggak bisa ada yang satu aja kita bisa besanan gitu ya, kita bisa anak kita itu sama-sama gitu. Tapi ternyata kan saya sudah punya pilihan lain gitu. Nah, disitulah kemudian saya harus meyakinkan ayah saya bahwa saya sudah punya pilihan. Ini pilihan saya itu orangnya ulet, sungguh-sungguh, ganteng, pinter gitu kata saya loh ya. Kata saya humoris. Udah paket lengkap gitu ya. Nah, disitulah kemudian saya ya tawar-menawar lah sama orang tua gitu lah. Setelah waktu itu pun saya tidak tahu kalau Mas Imin itu ada hubungan darah atau keluarga dengan Gus Dur gitu ya. Jadi saya kan hanya ketemu Mas Imin, taunya Mas Imin gitu ya. Kalau Mas Imin pun juga keluarga Gus Dur, kalau dia nggak cinta saya ya juga nggak ada pengaruh apa-apa kan gitu ya. Nah itu jadi saya waktu itu nggak tahu kalau Mas Imin itu ada hubungan kerabat dengan Gus Dur. Nah, tapi karena setelah ada perjalanan orang tua saya itu kepingin seperti itu. Nah, orang tua sana ini kan nggak pernah ketemu Mas Imin juga. Kan saya yang ketemu Mas Imin di kampus. Karena saya kampusnya kan di Jogja, nggak di Jakarta. Nah, orang tua kan di Jakarta. Jadi ya tak kenal maka tak sayang lah gitu ya. Harus ketemu dulu. Harus ketemu. Ketemu juga calon mertua minta izin. Iya, kan? Nah itu kan jarang ketemu, nggak ketemu lah. Komunikasi cuman sekali lah ketemu. Jadi kan ya mungkin dengan penampilannya Mas Imin yang aktivis gitu kan ya. Aktivis itu kan jarang mandi gitu ya. Rambutnya mungkin berantakan, gondrong gitu kan. Terus pekerjaannya juga belum ada gitu kan, belum jelas gitu. Tapi sementara ini yang ayah saya kan punya
pilihan temannya itu, Iya. yang temannya meminta supaya bisa bersama gitu, Iya. menjalin hubungan yang lebih dekat gitu ya. Ya akhirnya setelah saya ceritakan kalau backgroundnya Mas Muhaimin ini dari keluarga pesantren. Nah, ayah saya itu juga kan dulu alumni pesantren Tebu Ireng Jombang. Nah, karena setelah tahu, benar-benar tahu bahwa Mas Imin keluarga dari pesantren Jombang, barulah ayah saya itu lebih terbuka. Nah, dulu itu ayah saya itu sama anak-anaknya itu, kalau kamu mau setelah kita tamat SD ya, itu ayah saya lebih menekankan yang pendidikan dasar pertama itulah harus agamanya harus kuat gitu ya. Nah, saya itu dikirim ke pesantren-pesantren terutama yang perempuan. Nah, ketika dikirim ke pesantren, nah ayah saya tuh nggak boleh, abah saya tuh nggak boleh kita keluar dari pesantren Jombang. Nah di Jombang itu kan ada beberapa pesantren-pesantren, ada Denanyar tempatnya Mas Imin, ada Tambak Beras, ada Tebu Ireng tempatnya Gus Dur gitu ya. Nah ada banyak, kita hanya boleh memilih pesantren yang ada di sekitaran Jombang, nggak boleh dikeluar dari situ. Padahal waktu itu saya belum ketemu Mas Imin, belum kenal Mas Imin. Ya mungkin ini jalan Tuhan. Akhirnya saking fanatiknya ayah saya itu, karena dulu pernah di pesantren Jombang juga, akhirnya jadi dapat mantu orang Jombang gitu. Wow. Nah, setelah tahu ternyata juga ada hubungan keluarga dengan Gus Dur, akhirnya jadi semakin mantap. Jadilah ketika pernikahan kita berlangsung, Gus Dur datang, Ibu Mega datang, Pak Ers Jarot dan istrinya juga datang. Iya, barulah itu bisa membuka hati Bapak. Setidaknya ini bukan cuma sembarang aktivis yang nggak punya pekerjaan, tapi ini adalah seorang anak muda yang punya gagasan, yang punya cita-cita dan akhlaknya baik karena kan dibesarkan di keluarga yang memang baik-baik juga kan pada saat itu. Itu jadi ceritanya, Miss. Wow, luar biasa. Berarti almarhum Gus Dur juga memegang peranan penting pada saat itu ya? Iya. Oke. Apa yang paling diingat? Bagaimana kedekatan keluarga Gus Imin dengan keluarga almarhum Gus Dur, dan apa momen yang paling selalu dikenang dan teringat sampai hari ini? Kita tuh kan, kalau saya waktu itu ya, saya tinggal di belakang rumah Gus Dur ya. Jadi waktu saya melahirkan pertama, Mas Imin itu anak pertama, Mas Imin itu grogi dan bingung harus bagaimana gitu kan. Sementara ibunya kan di Jombang. Jadi Mas Imin itu antara bercampur khawatir, takut, bahagia gitu. Terus telepon ke ibunya terbata-bata sambil hampir mau menangis gitu ya, antara haru dan ini. Terus akhirnya ibunya kan jadi takut juga, khawatir ini kenapa jadi anakku gitu, jadi panik gitu. Terus akhirnya ngasih tahu Gus Dur gitu, terus akhirnya sama Gus Dur ditenangkan gitu, ditenangkan. Nah disitulah kemudian Gus Dur datang memastikan keadaan kita baik-baik saja di rumah itu setelah kita melahirkan anak pertama gitu. Nah di situ biasa kok ini katanya Gus Dur itu Mas Imin katanya gitu, baru melahirkan, istrinya baru melahirkan biasa kayak gitu. Akhirnya menenangkan justru ibu mertua gitu loh. Nah itu yang buat kita tuh sangat berkesan sekali, seorang Gus Dur mau ngurusin kita yang baru lahir gitu ya. Meyakinkan ibu mertua bahwa kondisi kita itu baik-baik saja gitu. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa. Caringnya, dan itu selalu sampai hari ini pun juga masih selalu teringat oleh Bu Rusti. Iya. Bisa kebayang sih, anak pertama pasti kan sebagai ayah ini bisa bapaknya lebih panik daripada ibunya ya. Iya, dan saya melahirkan itu di bidan loh. Di bidan yang waktu itu suasana baru selesai Idul Fitri, orang belum banyak yang balik jadi bidannya itu cuma sendirian. Jadi yang nampani keluar anak saya pertama itu ya Mas Imin. Jadi suster itu kan ayo keluar keluar gitu ya. Terus sambil itu ya sambil berdua sama susternya itu nampani keluarnya gitu loh. Jadi memang jadi cuma ada satu
suster itu terus sama Mas Simin. Iya. Itu dan benar-benar di bidan loh, bukan di rumah sakit gitu. Iya. Bisa Di bidan pakai kebayang. Ciganjur. Karena kan dia mengikuti proses kelahirannya dan yang memegang pertamanya Iya. yang memang masih fresh ya. Biasanya Nah. kan kalau ayah tuh udah dibersihin dulu baru Mm-mm. dikasih gitu ya. Nah itu terus ceritanya Mas Simin sama kita-kita ini. Setelah saya lahiran itu terus Iya. dia bilang, oh betapa perjuangan Iya. seorang ibu itu berat. Dan Iya. dari situ dia kemudian gak bisa macem-macem sama ibunya. Aku dulu suka begini Mas, suka begini sama ibu katanya. Sekarang aku udah enggak deh katanya gitu. Udah Iya. benar-benar itu buat momentum yang pengalaman yang luar biasa buat Mas Simin. Iya, setuju karena sebagai wanita kadang mungkin kita nggak perlu selalu terlihat, tapi kehadiran kita itu pasti selalu berdampak. Kayak Bu Rustini sendiri ya kan, walaupun Bu Rustini mungkin dilihat orang atau memilih untuk menjadi ibu rumah tangga yang benar-benar mengurus, mendidik anak dan menyiapkan segalanya untuk kebutuhan anak dan juga kebutuhan suami gitu kan. Tapi di balik semua itu pasti ada peran yang sangat besar yang sebenarnya nggak bisa dihitung satu persatu dan seringkali tidak terlihat di mata orang, tapi peran itu justru sangat penting. Apa yang menurut Bu Rustini sendiri sebenarnya apa tantangan terbesar gitu untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang selalu memberikan supportnya khususnya kepada sosok Gus Imin? Ya kalau dari aktivitas ya kita memberikan support sama Mas Simin apapun yang dia kerjakan gitu ya. Aktivitasnya, terus pekerjaannya gitu. Kalau saya ada kegiatan di luar, maka saya harus menyesuaikan agendanya, mana yang lebih penting gitu. Itu yang saya lakukan. Tentunya untuk support ke Mas Simin, apapun yang dia lakukan itu saya terus berikan penguatan. Kalau saya sebagai ibu rumah tangga mungkin kan saya tidak bisa bersama terus gitu ya, mengikuti kegiatannya terus gitu. Kadang-kadang saya juga merasa Mas Simin ini kan aktivis. Saya tuh dulu pernah sama-sama jadi aktivis, tapi saya kan berbeda dengan Mas Simin. Biasanya kalau aktivis itu kan suka di publik gitu ya, tampil bicara. Berbeda kalau saya itu kurang suka tampil di publik gitu ya. Saya lebih suka di belakang layar gitu ya. Jadi kalau misalnya pun ada kegiatan yang di situ meminta saya untuk sambutan atau pidato atau apa, itu semata-mata sebenarnya itu karena panggilan tugas sebagai istri yang mendampingi. Yang saya harus menyesuaikan itu. Jadi saya juga harus banyak belajar untuk itu gitu. Suka khawatir nggak memiliki pasangan hidup yang luar biasa dan juga biasa di luar? Kalian banyak kegiatannya gitu. Apa yang paling sering dikhawatirkan? Ya di awal-awal ya pasti banyak khawatirnya ya. Karena apalagi pekerjaan Mas Simin itu kan aktivis terus politisi yang jam ritme kerjanya itu kan tidak seperti ritme kerja orang biasanya yang pergi pagi, pulang sore, pulang jelas waktunya. Ini kadang-kadang pergi sehari, tahu-tahu bisa 2 hari gitu ya. Waktu zaman saya masih awal-awal rumah tangga itu, ini kok nggak pulang-pulang gitu kan ya. Kenapa gitu? Terus itu waktu itu saya ya ada curiga lah, ada khawatir, campur baur lah. Nah tapi setelah itu saya suatu hari diajak sama Mas Simin untuk mengikuti terus kegiatannya. Nah di situ saya baru tahu, oh ternyata seperti ini gitu ya. Memang kadang-kadang ada permintaan, ada orang yang berharap Mas Simin bisa ngisi acara setelah acara lagi dan itu di luar jadwal. Nah ketika di luar jadwal kan akhirnya waktunya jadi molor gitu ya. Nah di situ saya baru tahu, kalau selama apa yang dilakukan ini untuk kebaikan, ya saya fine aja gitu. Nah ini semoga bisa didengar juga oleh para ibu-ibu di luar sana yang juga mungkin mendampingi suami, maksudnya punya pasangan hidup yang sangat
luar biasa dan juga biasa di luar, wajar ya jika kita pasti punya kekhawatiran Iya, dan kepikir wajar. bahkan punya kecurigaan. Iya. Tapi lagi-lagi seperti yang dilakukan oleh Bu Rustini dan Gus Imin tadi sangat tepat sih, karena saya selalu bilang bahwa ketika kita tuh kurang informasi dan juga kurang komunikasi, seringkali akhirnya kita punya asumsi dan berimajinasi. Iya, Ya kan? Dan kita akhirnya punya asumsi sendiri. dan imajinasi itulah yang akhirnya menyebabkan kekhawatiran yang berlebihan. Iya, Gitu. Akhirnya kita asumsi, betul. wah jangan-jangan ngapain nih, atau Iya. wah udah ngebayangin Iya, yang enggak, yang aneh-aneh juga. Akhirnya itu yang membuat kekhawatiran. Iya. Padahal kan simple, asalkan itu kita bisa tahu lebih banyak Tahu, informasi iya. dan kita komunikasikan kayak tadi kan, oh dikasih tahu, oh ternyata seperti ini loh, melihat, dan akhirnya kan bisa lebih tahu sesungguhnya seperti apa. Iya. Ya, setelah Iya. itu ya percaya aja. Oke, harus percaya lah, namanya pernikahan kan Iya, salah satu landasannya betul. bukan cuma cinta ya, Iya. tapi kan rasa percaya Percaya. satu sama lain. Iya. Iya. Mendampingi Gus Imin berarti udah berapa tahun Ya, Bu Rustini? 27 tahun ya, kira Wow. sekitar segitu. 27 tahun. Pasti banyak 27, suka 28 dukanya. lah. 28 Iya. tahun ini. Iya. 28 tahun berarti Iya. ya. Pasti banyak suka dukanya, banyak jatuh bangunnya. Tapi saya juga yakin Bu Rustini selalu ada di masa-masa tersulitnya Gus Imin. Kalau dari sepengetahuan Bu Rustini, kapan sih masa paling sulit untuk seorang Gus Imin? Ketika ada tuduhan korupsi. Oh, Ya, itu membuat kita ya pasti shock ya. yang baru-baru ini atau Yang yang lama. Yang kapan tuh berarti? Yang lama, yang waktu kardus durian itu waktu zaman Menteri Tenaga Oke. Kerja. Itu membuat kita shock ya. Tapi setelah kita tahu masalahnya, kita tahu duduk persoalannya, ya akhirnya kita menjadi kuat gitu ya. Tapi kan tidak tidak semudah itu kemudian kita mengatakan bahwa suami kita tidak terlibat gitu ya. Meskipun pada akhirnya ada proses pengadilan dan itu sudah dinyatakan suami kita sudah tidak terlibat gitu ya. Tetapi isunya itu ya namanya politik terus digoreng-goreng. Terus bahkan sampai jauh setelah keputusan itu pun masih banyak orang yang terus mengaitkan, kalau kita lihat di media sosial gitu ya. Ya sudah, tapi saya menganggap positif aja gitu ya, bahwa saya tuh kalau dalam keadaan sedih gitu ya, saya ada perasaan galau gitu, saya kadang-kadang mendatangi guru saya atau kiai saya minta nasihat-nasihatnya gitu. Nanti mereka itu bisa memberikan nasihat kepada saya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak berdoa, banyak istighfar, banyak bersedekah. Nah, karena kata beliau itu as-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah itu, memberi itu, berbagi itu bisa mencegah musibah, bisa mencegah sesuatu yang kita tidak inginkan gitu. Jadi ya saya mencari orang-orang yang bisa menenangkan diri saya. Jadi ketika saya mempunyai sesuatu ya tidak gampang bercerita sama orang lain lah. Kalau memang tidak pada kapasitasnya untuk memberikan, itu kan khawatirnya nanti malah menjadi bukan malah menjadi produktif ya, bisa jadi kontraproduktif gitu. Kan karena tidak semua juga mengerti, nah, tidak ya, semua orang juga sungguh-sungguh peduli gitu, dan kadang-kadang juga kita juga tidak bisa menceritakan duduk persoalannya gitu. Apalagi kan ranah kita kan di dunia politik ya suami gitu ya. Gitu. Apa biasanya cara paling ampuh untuk Bu Rustini untuk mengembalikan senyuman Gus Imin di saat sulitnya dia? Walaupun emang orangnya humoris ya, pasti mudah tersenyum. Tapi biasanya kan kalau lagi down itu betul. susah. Ya wajar ya ketika itu misalnya ada tuduhan seperti itu kan, dia merasa tidak melakukan itu, tapi kan belum bisa berkata itu atau bisa jadi emosinya kan menjadi menjadi
menjadi lebih ini ya, lebih tidak stabil ya gitu ya. Nah, di situ saya dinasehati sama ibu saya, kamu harus menjadi tong sampah untuk suamimu. Gitu. Artinya kalau misalnya ada suami dalam keadaan emosi mungkin ya gitu, karena tidak bisa meluapkan itu di luar, kalau dilimpahkan ke kamu, kamu terima aja gitu loh. Karena itu lebih baik daripada dia harus kemudian nanti marahin orang yang gak jelas, marahin staf atau marahin siapa-siapa. Lebih baik itu ya kita harus memaklumi karena kondisinya memang sedang dalam keadaan tertekan, kondisinya lagi tidak baik-baik saja. Itulah yang kemudian yang harus saya pegang. Saya harus mengerti keadaan suami, saya harus mengerti apa yang sedang dialami, sehingga saya ketika ada sesuatu yang tidak biasanya dia lakukan ke saya, kan biasanya kalau udah pernah gitu ya, jadi kita miskomunikasi gitu ya, miskomunikasi kan, ada yang hal-hal ya wajar lah menurut saya kan itu ya. Nah di situ kemudian kita berusaha mengerti, memahami gitu ya. Nah di situ saya bilang ke suami, kalau suami itu orang baik, insya Allah Tuhan pasti akan menolong. Amin. Gitu. Kadang-kadang yang menurut kita itu tidak baik, tapi kan belum tentu menurut Tuhan itu tidak baik. Mungkin Tuhan sedang menguji kita. Gitu. Itu aja penguatan-penguatan untuk suami gitu aja lah Mbak Mary. Selalu berprasangka baik. Ya, positive thinking lah. Baik, berperasaan baik karena pada akhirnya semua yang dia izinkan terjadi dalam hidup kita itu pasti ujung-ujungnya untuk kebaikan kita juga ya. Iya, karena di kata guru saya juga, ana inda dzonni abdi gitu ya. Aku ini Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambaku. Gitu. Jadi kamu berpositif thinking aja, menerima ketetapannya, menerima ketentuannya, insya Allah nanti juga akan baik-baik saja. Iya, amin. Ya, amin. Satu hal menarik yang tadi Bu Rustini sharing ya, menjadi tong sampah bagi suami. Pokoknya ya udah dia mau ngeluarin apapun juga ya kita terima aja. Itu nggak mudah loh, karena kan menjadi tong sampah berarti kita juga harus bisa membersihkan sampah-sampah itu dan merecycle lah sampah-sampah itu. Karena kan kalau enggak nanti itu akan membusuk dan kita yang menerima kalau kita nggak bisa mengolahnya dengan baik, ya itu kan akan membusuk dan akhirnya kan itu juga akan aromanya juga dan akan mengefek orang-orang di sekitar kita. Gimana cara Bu Rustini selalu mendaur ulang sampah itu sehingga bisa bersih kembali dan healing kembali dan baik-baik aja. Itu kan nasihat ibu saya kepada saya ya. Ketika saya ibu saya melihat saya dalam keadaan kondisi seperti itu, alhamdulillah keluarga besar saya itu semua mensupport, semua memberi dukungan. Nah, ketika ibu saya bilang gitu, saya berusaha menjalani apa yang disarankan. Kemudian setelah itu saya kan melakukan itu dengan sadar, gitu. Kalau saya lakukan itu dengan sadar ya tidak sampai masuk ke dalam gitu ya. Saya jadi tahu lah kalau ini sebenarnya hanya sampah yang harus saya buang gitu. Itu ya hanya sementara pasti, untuk nampung. Hanya untuk nampung aja gitu kan. Dengan kita cara berpositif thinking kepada Mas Muhaimin bahwa dia dalam keadaan dalam keadaan tidak baik-baik saja gitu. Jadi justru kita yang harus memahami, justru kita harus yang kemudian memberi rasa nyaman gitu kan. Itu yang saya coba lakukan, dan setelah itu ya pasti untuk saya punya healing sendiri gitu ya. Ya bisa berkumpul bersama keluarga, saya pergi ke guru, ke kiai minta nasihat-nasihatnya lagi, memperbanyak ibadah gitu ya. Ya tentu kalau misalnya kita sudah dalam kondisi suntuk ya kepada siapa lagi kita mengadu kalau bukan kepada Tuhan kan gitu. Ya itulah yang paling kondisi yang
paling refresh dan bisa menenangkan gitu ya. Betul. Karena Gitu. healing yang paling tepat Mm-mm. ya kembali kepada yang nyiptain kita. Iya. Ya kan, sama aja Iya. kalau kita handphone rusak aja ya kita kembalikan kepada yang menciptakannya kan, karena Iya. dia yang paling tahu Yang rusaknya paling di mana, tahu. dibenerin di mana. Iya, Jadi betul. kita sebagai manusia pun juga healing yang paling tepat ya kembali ke yang menciptakan kita, karena dia Iya. yang paling tahu. gitu Iya, cara dia yang paling nyembuhinnya tahu. gimana. Mungkin kata kita ini kok nggak enak ya, Iya. kok nggak enak. Tapi kan belum tentu. Barangkali ada hikmah besar di balik itu kan. Itu yang kita nggak tahu. Kan Tuhan yang lebih tahu gitu. Betul. Ya kita, ya itu tadi positive thinking aja gitu ya. Iya. Ya. Sebagai seorang perempuan, Iya. kita sama-sama perempuan, pasti kalau Hmm. ditanya memprioritaskan suami atau diri sendiri, pasti kan kita selalu suami lebih penting daripada diri sendiri, anak lebih penting daripada diri sendiri. Biasa tuh kita menjadi orang terakhir ya, ya udah nanti aja lah, yang Ya, penting urusan orang-orang sekitar kita dulu gitu. Iya. Nah, tapi kalau sekarang prioritas antara kepentingan suami sama kepentingan anak, nah kalau dari Bu Rustini, yang mana nih yang diprioritaskan? Kepentingan suami atau kepentingan anak? Ya lihat kasusnya. Oke. Ibaratnya gini, kita sedang berlayar di tengah lautan gitu ya. Kalau ombak ini sedang kencang atau ada puting beliung sehingga ombak ini hampir terbalik, perahu ini hampir terbalik, maka saya harus menyelamatkan nahoda ini, membantu nahoda ini agar selamat, supaya nahoda ini terus bisa menahodai kapal ini untuk tetap berlayar. Tetapi kalau misalnya kondisinya baik-baik saja, tidak sedang ada puting beliung dan lain sebagainya, nah saya akan memprioritaskan penumpangnya, anaknya gitu kan. Anak saya sedang sakit ya saya prioritas anak saya dong. Kegiatan lain yang saya tinggal. Tapi ketika di momentum yang memang perahu ini kelihatannya ini ombaknya besar sekali, perahu kita ini hampir kebalik kalau enggak kita kita kuat gimana caranya. Nah, itu yang saya harus selamatkan nahodanya. Oke, wah luar biasa. Ini memang sungguh sosok ibu yang bijak karena tahu gitu ya kapan harus membuat pilihan, karena kan nggak semua hal tuh bisa dipukul rata, semua tergantung situasinya, semua tergantung konteksnya gitu kan. Jadi tahu yang mana menjadi prioritas, tahu yang mana yang harus didahulukan. Ya itu luar biasa, semoga ini bisa menjadi pembelajaran juga buat para perempuan-perempuan di luar sana yang sedang menonton podcast ini ya. Ya, tapi hari ini saya senang karena saya nggak harus memilih untuk menghadirkan Bu Rustini atau anaknya Bu Rustini karena dua-duanya sudah hadir di sini. Putri dari Bu Rustini ada Rara dan sudah hadir bersama kita Rahma Arifa. Selamat datang. Thank you. Terima kasih sudah meluangkan waktu menemani ibunda tercinta. Dan hari ini jadi teman ngobrol saya juga ya. Betul. Iya, tadi kita seru banget loh ngobrolin kamu juga. Ya ngobrolin Nguping gitu dia ada bidan-bidan ya. Iya. Itu kan anak pertama tadi lahirnya di bidan. Anak kedua Rara Di rumah sakit. Rumah sakit keren dong. ya. Udah lebih enak ya di rumah sakit. Better condition. Iya. Dan ayah udah gak sepanik tadi. Sudah tidak sepanik tadi. Udah tidak sepanik tadi. Oke. Ada cerita yang menarik nih di balik nama Rara, di balik nama Rahma Arifa yang sekarang dipanggil Rara. Mama aja apa aku nih yang cerita? Oh, Mama aja kali. Ya, jadi waktu kita melahirkan Rara, kita minta Gus Dur untuk memberikan nama anak kita. Nah, sama Gus Dur dikasihlah nama Arifa. Iya. Akhirnya kita kasih nama Arifa. Kita tambahin nama Rahma di depannya gitu. Ternyata Gus Dur setiap orang yang minta nama untuk kelahiran anak itu selalu namanya Arifa. Bikin asosiasi Arifa sih ya teman-teman. Jadi ternyata memang banyak gitu ya namanya Arifa. Banyak yang namanya Arifa. Mau perempuan atau pria belakangnya pasti ada Arifanya. Enggak, yang perempuan. Oh, yang perempuan Utama yang Arifa. perempuan Arifa. Kalau yang pria mungkin Arif. Mungkin kali ya, nggak tahu saya. Tapi mungkin ada makna tersendiri kali ya arti nama Arifa. Kalau nggak salah itu Arifa itu kan yang arif. Arif itu yang bijaksana, yang tinggi gitu ya. Mudah-mudahan ya Rara ya. Amin ya, Ma. Amin. Iya, zaman sekarang nih ya, hampir setiap hari tuh orang mengucapkan amin ya. Ini karena sekarang lagi calon wakil presiden, pasangan nomor 1 itu
ada digaungkan di mana-mana. Jadi dikonotasikan terus ya. Iya. Amin. Katanya nggak peduli kepercayaannya apa, yang penting diakhiri dengan amin. Gitu. Amin aja dulu. Amin aja dulu. Termasuk tadi kita lagi ngetes mic loh. Biasanya kan cek mic 1 2 3, cek mic 1 2 3. Ternyata nggak boleh 1 2 3. Pokoknya cek mic 1 dan 1 aja gitu. Satu-satu cek. Satu. Iya. Bisa aja ya. Tapi gimana nih rasanya? Udah siap nggak jadi Siap apa tuh? anak calon wakil presiden? Siap nggak sih Miss? Kayak ya udah kita jalani saja seperti itu. Gitu ya. Oh. Oke. Apa mungkin udah terbiasa karena kan menjadi seorang anak tokoh politik gitu ya, pasti ada banyak keistimewaan dong. Ada nggak? Istimewa dalam arti gimana? Kalau sebenarnya kalau aku tuh besar walaupun ayah memang udah lama di politik dan udah lama jadi tokoh ya. Kayaknya aku kakak sama adik juga masa kecil dan tumbuhnya itu lumayan biasa aja karena mungkin Miss Mary juga tahu aku jarang muncul ya, jarang kelihatan atau jarang kena sorot lah ya. Kita juga emang dulu sih lumayan menjaga itu. Jadi istimewa dan lain-lain sih menurut aku enggak. Cuman kalau merasa istimewa itu misalkan saat sadar bahwa ayah tuh bukan cuman ayah buat aku, kakak atau adik, tetapi juga ayah untuk banyak banget kader partai, apalagi kan ayah politikus yang memimpin partai ya. Jadi menjadi ayah untuk ratusan bahkan jutaan orang, gak cuma di Jakarta tapi juga di luar Jakarta, itu sih yang kadang bikin kayak istimewa di situ, bikin rasa istimewa tuh di situ. Oke. Tapi misalnya dalam perjalanan kamu masa sekolah atau mungkin pas lagi kerja gitu, bagaimana, apakah orang tuh sering menghubungkan, ini kan anaknya Gus Imin, ini kan anaknya menteri, ini kan anaknya wakil ketua DPR gitu. Dulu SD mungkin nggak bisa dibuka, namanya anak SD kan pasti mamanya ke sekolah, ayah ke sekolah, dan mama kebetulan kan involved di bikin salah satu pembuat co-founder sekolah yang aku sekolah itu kan, sekolah Citra Alam itu. Sekolah di mana? Di Sekolah Citra Alam Ciganjur. Iya. Ya itu saya bilang yang kegiatan saya kalau bisa tidak jauh dari rumah. Kemudian saya bergabung sama teman saya itu mendirikan Sekolah Citra Alam Ciganjur. Iya. Jadi kan Inilah murid pertama. Kakaknya sih yang pertama, angkatan pertama. Jadi anak-anak saya semua sekolah di situ. Wow. Alumni sana. Produk sana. Jadinya seperti ini. Kalian. Iya. Itu memang namanya naluri ibu-ibu gitu juga ya. Sometimes kadang-kadang juga ketika 16 tahun saya di Singapura balik ke Indonesia, itu kan diedukasi. Akhirnya karena waktu itu saya punya anak, saya pikir ya udah sekalian mau ngajarin anak, kenapa nggak sekalian aja gitu, ngajarin anak lain juga. Mungkin pemikirannya mirip gitu ya, sekalian gitu kan, ngajar mendidik anak ya sekalian juga gitu. Jadi gara-gara mama salah satu aktif di sekolah lah ya kan, jadi orang pasti tahu background kalau misalkan pas SD SMP. Cuman justru Miss Mary, aku tuh SMA 3 tahun itu nggak ada yang tahu sama sekali. Full 3 tahun nggak ada yang tahu, barulah tuh lumayan heboh lah ya pas graduation. Ambil rapot sama wisuda tuh. Pertama kali ayah dateng. Dan pertama kali sebenarnya ayah suka datang, cuman dia di mobil, dia nggak pernah ikutan turun. Nah terus pertama kali muncul dan orang-orang akhirnya tahu aku anaknya ayah gitu ya, itu pas baru pas wisuda aja. Jadi nggak pernah cerita dianya sama teman-temannya juga sih. Jadi itu lumayan mengagetkan buat orang-orang, tapi akhirnya aku 3 tahun itu ya nggak ada spesialnya sih kalau pas SMA, biasa-biasa aja gitu sih. Tapi apa hal yang paling istimewa yang kamu rasakan sebagai anak seorang Gus Imin dan Bu Rustini? Aku nyambung ke soal tadi tuh aja kali ya, kayak ayah tuh di mataku juga bukan cuma jadi ayah untuk aku tapi untuk banyak orang. Aku punya cerita sedikit kalau misalkan dulu itu kan kalau kita keluar kota gitu kan, kadang aku ikut kalau lagi libur. Nah ini kita ceritanya mau liburan doang nih, bukan mau buat acara partai atau mau buat acara kerja gitu kan. Aku SMP kalau nggak salah itu kita ke Maluku. Iya ke Maluku. Nah di Maluku tuh pasti kan namanya kalau ke daerah walaupun acara keluarga pun nanti ada yang menyambut atau misalkan kader sana minta bikin acara, terus sudah selesai tuh rangkaian
acara partainya udah selesai lah. Tapi habis itu akhirnya kayak kita mau liburan nih, kita mau main ke pantai, waktu itu mau berenang. Nah terus pas kita naik satu mobil, terus lihat belakang, loh kok tiba-tiba rangkaiannya jadi kayak ada 9 mobil gitu, udah kayak 10 mobil. Konvoy tiba-tiba kayak nanti aku berenang dilihatin banyak orang tuh. Habis itu salah satu temennya Mama waktu itu bilang ke salah satu kader di sana, mohon maaf ini biar ketum, kan panggilannya suka ketum ya, biasanya ketua umum kan panggilnya ketum mohon maaf biar ketum ini biar ada ini dulu, biar acara keluarga dulu, biar ketum sama anak-anak dulu, masa anak-anak aku kan. Terus jawabannya tuh aku denger orang sana dengan logat Maluku itu, makanya terkesan banget juga tuh dibilang, oh Bapak Ketum itu bapak kita semua. Jadi maksudnya pas dibilang kayak Bapak Ketum biarin sama anak-anaknya dulu, mereka juga kayak kita juga anak-anaknya Bapak Ketum. Terus di situ aku pas denger itu aku langsung kayak apa? Oke. Tapi akhirnya di situ itu jadi momen yang bikin aku, walaupun memang sudah lama di politik, itu salah satu bukan turning point ya, salah satu momen terkesan yang bikin aku nyadar bahwa berarti memang ayah ini ayah bagi banyak banget orang di luar sana dan banyak banget kader dan jutaan orang di luar sana gitu sih. Itu salah satu momen teristimewa yang menurut aku terkesan tuh itu. Gitu sih. Jadi yang memiliki bukan hanya keluarga inti, tapi orang-orang yang bersentuhan dengan beliau pun merasa sangat memiliki ya. Tapi bisa kebayang sih, waktu itu kamu umur berapa? SMP tuh lupa aku kayaknya SMP kelas 2 deh. Karena saat kadang-kadang mungkin ini tidak mudah ya menjadi anggota keluarga dari sosok public figure, di mana kan kadang-kadang walaupun memang public figure tapi kan privacy itu juga penting ya. Tapi kan ada saat-saat di mana yang mana nih yang harus didahulukan kayak tadi. Mungkin Bapak harus mau sama anak-anaknya, tapi kita juga anak-anaknya gitu kan. Jadi ya tapi disitulah mungkin kamu merasa sangat istimewa ya, karena kamu punya sosok panutan juga yang karena kalau dia merasa memiliki dan merasa anak, berarti kan ada hal baik yang sudah dilakukan oleh ayah untuk orang-orang tersebut, sehingga mereka juga merasa ada kedekatan gitu. Iya, nanti itu baru di Maluku. Nanti kalau jadi calon wakil presiden ada berapa tuh? 270 juta orang lain ya. Makin banyak, warganya makin asik lah. Makin banyak. Iya. Kalau Gus Imin itu kan memang selalu dikenal humoris gitu ya. Lucu. Di rumah kayak gitu juga gak sih? Atau mungkin lebih galak? Lucu banget kalau di rumah. Ayah kayaknya emang orangnya suka ngelawak ya mah. Ngelawak terus suka bercanda, usil. Usil. Suka gak ke anaknya? Enggak terlalu. Yang paling mirip nih dari bertiga, kan yang pertama Mega, yang kedua Rara, yang ketiga Zara. Yang ketiga Zara. Yang ketiga Zara. Oke. Yang paling mirip itu ya Rara. Paling mirip. Ada yang bilang gitu, cuman kan menurut aku bisa jadi enggak ya. Tergantung apa menurut ini paling mirip. Iya, karakternya ada samanya gitu ya. Sampai kalau sakitnya itu ya sakitnya kok sakit di perut gitu ya, di lambung itu sama gitu ya. Sama gitu. Oke. Tapi berarti yang paling mirip gayanya, ekstrovert. Kalau yang pertama itu lebih ke saya. Sukanya di balik layar aja gitu, lebih introvert gitu ya. Kalau Rara kan ekstrovert gitu. Iya. Berarti kalau di rumah lebih galak mama, lebih galak ibu atau lebih galak ayah? Nah ini beda-beda nih, beda bidang. Galak soal apa, Miss? Kalau misalkan galak soal kayak naruh handuk jangan di kasur, itu mama. Tapi kalau misalkan hal lain, terus kayak sekolah mama sih misalkan. Tapi bukan nilai ya, kalau di rumah justru nggak pernah galak soal nilai. Tapi ayah itu lebih ke arah galaknya tuh debat kali ya. Karena di rumah kan kita sering debat ya. Kalau lagi makan tuh pasti ada aja debat. Tapi jadinya nggak terlalu kerasa galak karena mungkin udah biasa diskusi, canda-canda debat gitu, kayak diskusi apapun lah, A B C D, kadang politik juga ikut didebatin. Jadi kalau misalkan guyon, jadi sambil kadang kalau misalkan memang ada suatu hal yang dirasa nggak pas nih atau suatu hal yang mau ditegur,
itu juga aku nggak merasa ayah galak sih, tapi lebih ke arah diskusi, cuman kayak oh yang ini diskusinya agak lebih panas daripada diskusi yang kemarin, mungkin kayak gitu sih. Ya, lebih panjang, ya lebih panjang diskusi yang kemarin gitu sih, Miss. Oke. Hal paling galak yang paling kamu ingat dari sosok ayah, kapan dan kenapa? Diskusi paling panas tuh berarti kan, itu, ini nyambung sama tadi soal privilege sebenarnya, Miss, soal privilege. Karena pas aku SMA itu kan nggak ngasih siapa-siapa. Kuliah pun kebetulan aku kuliahnya di luar, terus jadi nggak banyak yang tahu kan. Teman-teman berbeda background, adalah segelintir teman-teman Indonesia yang akhirnya tahu. Cuman aku tuh tidak menutupi, tetapi juga aku nggak menunjukkan secara kayak, halo saya Rara, saya anaknya, itu kan nggak juga kan. Tapi mungkin terkadang akhirnya terkesan seperti aku menutupi gitu. Dan itu sempat jadi agak perdebatan ya Maya. Karena kenapa aku nggak mau bercerita kalau ayahnya gitu. Jadi kan kita merasa kok apa Rara merasa terbebani gitu loh, atau Rara merasa bagaimana gitu dengan itu. Ayah merasa seperti itu. Ayah dan mama. Ayah dan mama. Iya, karena dia nggak pernah cerita memang ke teman-temannya tentang ayahnya. Berbeda kan waktu itu ada waktu yang Rara di SMA itu ada anak satu tokoh juga lah. Beda kalau dia semua orang tahu kalau itu anaknya itu gitu ya. Sementara Rara nggak pernah tahu, ya taunya itu di akhir graduation. Alasannya kenapa? Tapi aku nggak menutupi, cuman nggak menunjukkan. Jadi lebih ke arah karena aku sadar saat orang tahu aku anaknya siapa. Mungkin lebih ke karena yang namanya anak muda, Miss, kayaknya ada krisis identitas, masih pengen cari-cari dan lain-lain. Itu aku lebih merasa leluasa untuk membangun identitasku dulu lebih awal gitu loh. Mungkin waktu itu tuh ada saat itu. Nah tapi itu jadi perdebatan lumayan panas karena tadi jadi terkesannya kok kamu seperti menutupi. Apa kamu gak bangga dengan identitas kamu? Mungkin arahnya dikiranya seperti kayak gitu. Padahal maksud aku tuh tidak seperti itu. Nah akhirnya kita berdebat lah. Sudah di London. Sudah di London itu seperti itu gitu. Kayak aku awalnya tuh nggak mau diupload sama ayah gitu. Terkesannya Rara kan wisuda. Terus kan diupload sama ayahnya. Ya wajar dong gitu kan, seneng kan. Bangga loh anaknya wisuda di London gitu ya. Nah terus Rara bilang, ayah mana? Itu lagi tidur. Bilangin ke ayah, nanti kalau ayah bangun hapus itu uploadnya katanya gitu. Jangan di-upload katanya gitu. Dari dua yang dihapus cuma satu tuh, jadi satu masih ada tuh sekarang gitu. Iya. Kenapa? Karena aku lebih ke arah ini sih, aku pengen coba, karena itu habis lulus kan. Aku pengen coba lagi-lagi identitas itu kali ya. Aku pengen coba bikin karir, membangun karir yang lebih pengen coba prove myself on my own dulu gitu. Karena memang kan pasti banyak orang kayak ada yang sungkan, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang nggak peduli juga banyak gitu. Cuman biar meminimalisir hal-hal itu, aku kayak biar mumpuni aku baru mau nyari kerja nih, pengen nyari work experience, gimana caranya biar clear dulu. Nah awal tuh maksudnya seperti itu, tapi habis itu diskusinya itu akhirnya adalah justru kamu itu saat diberikan kelebihan kan sebenarnya, Miss, kayak diberikan kelebihan memiliki seorang ayah yang sosok itu sebenarnya kamu bisa memberikan manfaat jauh lebih banyak lah. Kayak embel-embel yang ada melekat di kamu itu bisa menjadi sesuatu yang justru manfaat buat orang lain gitu loh. Nah itu tuh debatnya tuh di situ kayak, lah aku kan tapi mau kayak gini lah, tapi itu justru manfaat, kenapa nggak kamu justru jadikan fasilitas yang bisa kamu bikin bermanfaat untuk orang lain, selama kan nggak menerobos koridor apa gitu loh ya. Nah itu akhirnya debatnya di situ. Nah tapi akhirnya aku pun sadar kayak ya sudah, kalau memang sudah ditakdirkan seperti ini dan memang bisa menebar manfaat lebih banyak, kenapa enggak? Nah itu gara-gara dikasih dalil sama ayah. Gara-gara diupload itu Rara kan marah gitu ya. Rara ayah pamer, loh ayah nggak pamer, ya wajar, kita orang tua tuh bangga sama anaknya, ya wajar lah. Ini aku bilang ini namanya tahadus bin ni'mah, saya bilang gitu. Tahadus bin ni'mah itu kita mensyukuri apa yang kita dapat. Kita nggak apa-apa kita menyebut atau mensyukuri nikmat yang kita dapat.
kita guru saya bilang la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Kalau kamu banyak bersyukur maka Allah akan tambahkan kenikmatanmu. Setuju. Gitu. Nah, kalau kamu tidak bersyukur maka azab Allah yang akan datang padamu kan gitu. Nah, ambillah itu. Iya, kan. nah itu bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk gaya-gayaan gitu. Itu ayah sedang bersyukur, saya bilang gitu ke Rara gitu ya. Terus ayahnya juga bilang, seperti kita ini kita punya kamu misalnya punya sepeda, kamu punya sepeda, kamu bisa berjalan seberapa meter sih sepeda itu bisa menjangkau perjalanan gitu. Nah, tapi beda kalau misalnya kamu punya mobil kijang. Nah, kalau kamu punya mobil kijang, kamu bisa menjangkau kan lebih luas. Nah, kalau itu kamu gunakan untuk kebaikan, kan berarti kebaikan yang kamu lakukan dengan mobil kijang itu kan pasti akan lebih luas daripada kamu melakukan kebaikan hanya dengan sepeda, dengan jalan pakai sepeda. Nggak ada salahnya, semua tergantung niatnya, semua tergantung bagaimana kemudian kita memaknai itu semua gitu. Jangan jadikan beban, maksudnya gitu. Betul. Dan lebih banyak orang juga yang bisa mengikuti, mengikuti kan? Dan apa bisa memaknai juga. Baru sadar itu aku habis dikasih dalil. Kalau gitu nggak masalah orang tahu gitu. Tapi itu bisa dimengerti sih, karena sebagai anak yang mungkin saya sometimes kan kadang-kadang kita butuh, kita ingin make sure bahwa ketika kita berhasil mendapatkan kesempatan, atau kita dikasih sebuah posisi, ini benar-benar karena sayanya mampu dan bisa, atau sebenarnya gara-gara embel-embel ayah, bapak, atau karena mereka nggak enakan gitu kan. Itu juga terjadi sama Rara. Jadi waktu dia selesai SMA itu, saya bilang, Rara, kamu tes di perguruan tinggi Indonesia di UI, di mana kan kita semua dicoba lah. Nah, saya nggak tahu kalau Rara itu tidak terlalu pingin kuliah di Indonesia. Akhirnya dia waktu ujian itu Rara isi apa sudah? Waktu di UI. Jadi ujian perguruan tingginya diisi C. Bikin pola. Bikin pola C. Loh, kenapa kan saya sedih ya? Rara, kamu kok isinya kok C semuanya. Terus kata sepupunya yang cerita ke Rara itu, kenapa kok Caimin gitu. Jadi ngisi nggak perlu tahu soalnya apa, pokoknya jawabannya C gitu ya. Caimin yang ngejar luar negeri nih. Jadi gue yang kesitu aja. Pengumuman hasil ujian UI, mama temanku diterima. Terus alhamdulillah. Terus mama temanku diterima di UGM, mama temanku diterima di ITB. Lah kamu kapan diterimanya? Gimana? Terus saya panik kan. Ayo cari, nggak apa-apa, perguruan tinggi swasta ini masih ada waktu. Ayo kamu saya temani. Itu ternyata dia tahu-tahu sudah daftar di luar dan diterima di LSI London. Nah di situ kemudian sempat ada temennya yang komentar juga, iyalah. Gitu, Rara bisa diterima gitu. Karena kan anaknya bla 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 gitu. Nah, ini gitu yang mungkin bikin Rara juga nggak kepingin mengekspos ayahnya gitu, pengen menjadi dirinya sendiri. Prove myself sih. Betul. And you already prove yourself dengan pilihan-pilihan hidup kamu yang memang sudah kamu jalani. Akhirnya lulus kuliah, jurusan apa ambilnya? Jurusan Nani. Orang kirain kayak ini jurusan ini mau ngikutin ayahnya nih. Jurusan kebijakan publik dan politik memang. Cuman karena bisanya itu doang. Ayahnya sudah bilang kamu jangan ambil itu gitu. Karena kamu bisa belajar dari ayah kalau soal politik. Ambil hukum aja yang lain gitu. Karena di politik pun itu butuh hukum. Betul. Kata Rara jawabannya apa? Ini takdir. Itu yang saya bilang mirip ke ayahnya. Tapi ayah itu ngasih tahu setelah udah keterima. Baru keterima udah datang. Kok jurusan kamu sama kayak ayah ya? Ya bisanya itu mau gimana? Karena mungkin ini kali ya mudah karena saya sudah tersosialisasi dengan konsep-konsep itu kayak oke, aku interest di situ aja jadi gitu. Ini saya dengar ceritanya Bu Rustini sama Rara ini kayak deja vu loh. Ya karena kan
gadis muda udah punya pilihannya sendiri dan menentukan dan takdir kayak tadi mau nikah gitu kan. Orang tua udah punya pilihan tapi akhirnya udah punya menentukan pilihan sendiri. Ternyata ya memang takdirnya di situ. Ya memang takdirnya kuliah di situ dan ambil jurusan itu. Sikap aku kan udah beda sekarang Miss. Sudah oke. Iya, Sudah oke punya mobil. Jadi betul. masalah kita gunakan mobil sebaik Bersama-sama mungkin aja lah. Untuk kebaikan lebih banyak orang lagi. Betul. Ya. Tapi satu hal yang aku menarik nih, ketika aku baca dan tahu lebih banyak tentang Rara, berarti kan Rara kembali ke Indonesia dan akhirnya kerja sebagai jurnalis. Iya. Ya kan? Di salah satu apa sebutannya? Media. Salah satu media yang sangat dikenal di Indonesia, apalagi di ranah politik gitu kan. Nah, sebagai jurnalis, apalagi kan sekarang jurnalis kan harus independen dong, berarti kan harus apapun berita, apapun olahannya, ya harus netral. Apalagi sekarang di masa-masa pilpres seperti ini kan. Tapi kan kita tahu, kamu sebagai anak dari Gus Imin nggak mungkin netral. Ya kan tadi aja cek mic satu dan hanya satu, ya kan. Nggak ada pilihan lain gitu. Doktrin. Iya kan. Nah terus bagaimana kamu bisa menjaga professionality kamu sebagai jurnalis yang harus independen dan kamu sebagai individu yang ya memang memihak dan gak independen. Betul. Jadi pasti kan kalau misalkan personal ada dilema juga sih Miss. Pasti gimana aku punya tanggung jawab sebagai anak untuk support lah. Bagaimanapun pilihan politikku sebagai anak muda, pokoknya aku tanggung jawab sebagai anak juga. Tapi juga aku punya tanggung jawab profesional nih sebagai jurnalis yang memang bekerja secara profesional di media ini gitu kan. Nah jelang jadi kan pilpres ini prosesnya panjang kan, pilpres pilek prosesnya panjang kan. Nah jelang ayah tuh udah kayaknya emang beneran mau berkontestasi di pilpres, itu aku langsung di off kan di politik. Jadi aku sudah nggak boleh cover politik, aku nggak boleh megang politik domestik. Boleh kalau misalkan geopolitik luar negeri itu boleh, isu-isu sosial itu boleh. Cuman untuk isu-isu politik mereka lumayan strict lah ya, lumayan kayak. Mereka ngomong kayak per hari ini kamu kita off-kan dulu ya dari politik domestik dan ya udah aku punya tanggung jawab profesional jadi aku mau menghargai aja lah keputusan itu dan jujur bikin aku lebih apresiatif juga sih karena kan artinya aku bekerja di tempat dimana yang mereka benar-benar menjaga integritasnya gitu kan. Aku di off-kan di politik masih pegang isu-isu lain lalu pas mulai kampanye bulan ini awal bulan lalu ya mulai kampanye itu pokoknya pas mulai awal kampanye itu aku cuti dulu jadi biar lebih clear aja semuanya aku cuti panjang dulu cuti tak berbayar unpaid leave itu di luar tanggungan perusahaan aku cuti nanti Januari juga mungkin cuti dulu sampai nanti masa tenang biar clear semuanya gitu sih Miss. Iya. Biar nggak ada konflik of interest. ya. Tapi bagus sekali, maksudnya at least kan kamu punya kesadaran untuk tahu, oh ini kayaknya bakal ada konflik of interest gitu. Jadi daripada ya sulit nantinya, ya punya kesadaran, oke, kalau gitu ya cuti dulu, rehat sejenak, dari mana yang difokuskan, nggak dua jalan berdampingan. Karena kalau dua jalan berdampingan itu akan sangat sulit, walaupun seakan-akan, oh ya udah tahu kok ada batasnya, tapi sometimes kan batasan itu kalau orang nggak sadar atau nggak punya kesadaran, ya itu kan pasti akan sangat sulit untuk bisa menjaga. Tapi juga dari kantor pun menurut aku yang bikin aku juga apresiatif adalah karena sepertinya sistemnya tuh udah tertata di mana aku juga nggak akan bisa mempengaruhi agenda setting mereka atau aku juga nggak bisa akan mempengaruhi kayak isunya kita ke pro satu gitu nggak mungkin juga kayaknya itu juga tidak mungkin terjadi dan cutinya aku di sini juga tanggung jawabku secara profesional dan juga kesadaran dari kantor kayak ya udah nggak apa-apa kita fair aja. Aku juga menghormati itu dan aku juga oke nggak apa-apa kita. Tapi cita-cita kamu apa sih sebenarnya? Nah itu Miss nggak tahu. Jadi apa? Nggak tahu. Ini kecemplung aja jadi. Kayak mau magang dulu terus loh kok seru banget gitu. Akhirnya nyambung di situ. Kedepannya sih masih belum. Ayahnya udah pernah di jurnalis di Tempo kan. Di Detik kan. Ya mirip lah. Paling mirip ya. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi ya itu takdirnya. Takdirnya. Masih kita lihat lah. Targetku ke depan habis jurnalis S2 dulu. Jadi setelah itu kita lihat arahnya kemana. Korporat atau yang lain NGO kan banyak pilihan. Kita explore dulu lah. Jalanin aja dulu. Kayak lumayan sering nih ngomong kalimat ini. Khususnya di masa-masa pilpres ini kan. Karena banyak banget tantangannya. Banyak banget banyak banget hal-hal yang tidak terduga yang terjadi. Ya jalanin aja. Karena kalau kita gak jalanin kita gak akan tahu kan.
Benar. Betul. Oke. 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, tadi sebagai orang terdekat dari Gus Imin, apa satu sifat yang dimiliki oleh Gus Imin, yang dimiliki oleh ayah, yang banyak orang nggak tahu? Mas Imin itu suka anak kecil, tapi juga suka panik dengan anak kecil. Iya lagi. Tapi anak kecilnya itu yang bukan bayi ya. Iya. Kalau bayi itu justru ya nggak mau nyentuh karena takut salah gendong atau takut salah apa. Tapi kalau anak yang sudah mulai jalan bicara itu dia suka banget gitu loh. Dia suka goda-godain sampai kadang-kadang bisa jadi anaknya itu nempel banget sama Mas Imin gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau anaknya ini nakal suka apa itu dia panik terus gitu loh. Iya. Ya kemarin itu sih kejadian di Pas umroh. pas umroh kita itu ya. Di umroh kemarin nih, baru Iya. balik dari umroh banyak kan? anak kecil gitu kan, banyak di masjid, ya banyak di anak masjid. kecil. Dia kalau ngeliat anak, pokoknya tapi kalau masih kecil gitu kayak balita gitu, Hmm. kalau lagi lari-lari sendiri, soalnya suka panik, aduh ini ayahnya di mana, takut diculik, takut apa tuh kemana-mana gitu kiranya. Jadi gue kayak, aduh aku tadi mau berdoa tapi ngeliat anak kecil jadi nggak konsentrasi berdoanya. Oke. Iya. Tapi perjalanan yang menyenangkan ya di umroh Iya. kemarin. Alhamdulillah. Bisa ada rehat sejenak untuk Iya. spend waktu dengan keluarga juga. Oke. Jadi itu satu sifat. Iya, suka banget anak kecil. Oke. Berarti aku baru inget nih. Berarti kan sebenarnya Gus Imin itu dikelilingi wanita semua di dalam keluarganya. Ya kan? Putrinya wanita. Iya. Sama Paling ganteng. istrinya paling ganteng. Betul, di keluarga paling ganteng. Soalnya nggak ada bandingannya. Pantesan bahagia selalu hidupnya ya. Karena dikelilingi oleh wanita-wanita yang selalu mendoakan ketiga putrinya dan juga istri tercinta. Jadi di kesempatan kali ini karena perjalanan masih panjang menghitung hari menuju 14 Februari. Saya yakin dukungan terbesar pasti dari keluarga. Jadi kalau ada pesan yang ingin disampaikan oleh Gus Imin, silakan dari Bu Rustini dulu, lalu dari Rara. Mama dulu. Saya kepingin Gus Imin, Mas Imin tetap menjadi Mas Imin yang seperti kita kenal, mengayomi keluarga, tetap dengan spirit memberikan kebaikan-kebaikan dan menebar kebaikan-kebaikan yang lebih luas. Amin. Amin. Dari Rara. Dari sini ya. Yes. Semoga selalu semangat karena Pilpres ini kan naik turun. Semoga walaupun kondisi politiknya naik turun, mood ayah selalu naik. Semoga selalu semangat dan jangan khawatir lah, kita berdoa dan sholawatannya kenceng. Jadi insya Allah semuanya lancar dan aman-aman aja. Amin. Amin. Mungkin bukan hanya semangatnya naik ya, mungkin berharap surveinya juga naik. Juga naik. Tapi ngikutin gak sih kayak debat-debat semua gitu, ngikutin dong. Dan persiapan juga nih menuju debat berikutnya kan. Tetap semangat. Semangat. Oke. Ya, dan thank you udah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Itu Miss Mary. Sama-sama. Sedang Seru ngobrol loh. sama Miss Mary. Iya. Sebagai janji saya, biasa kalau datang ke sini setelah udah saya tanya-tanya, narsumnya bintang tamunya boleh nanya satu pertanyaan ke saya. Nah, silakan. Jadi boleh. Apa sih ya untuk Miss Mary nih ya? Iya. Apa motivasi terbesar Miss Mary sehingga bisa mau menjadi motivator Waduh. buat seluruh bangsa Indonesia tentunya ya, karena ternyata cabangnya sudah ada di mana-mana. Amin. Latah nih. Amin. Puji Tuhan sekarang udah 20 cabang ya. Iya. Apa motivasi terbesar saya sehingga saya menjadi seperti sekarang? Oke. Saya selalu percaya bahwa motif terbesar orang itu bukan hanya yang dari luar, ya kan? Tapi inti dari kata motivasi itu ya adalah motif. Jadi yang bisa termotivasi, membuat motivasi saya itu bukan hanya kayak wah lagi semangat dan seterusnya, tapi balik lagi ke apa sih motifnya. Setiap hari bangun pagi tuh ngerjain ini buat apa gitu kan, capek-capek buat apa gitu kan, kurang tidur buat apa. Dan setiap masa itu berbeda urus ini. Jadi kalau zaman dulu motif saya sederhana, saya pengen bisa kebebasan finansial, bayar hutang gitu kan, pengen ngerasain lah jadi orang sukses gitu. Tapi kan ketika semua itu tercapai harus ada hal lain, karena kalau enggak ya enggak akan membuat kita bergerak
Dan akhirnya saya sadar motif itu must be bigger than ourselves. Karena kalau itu tentang kita, kadang-kadang saya akan udahlah nggak perlu hidup seenak ini kok, ini aja udah oke. Dan akhirnya kita nggak bergerak. Udahlah saya nggak perlu keluar negeri, ini juga oke. Akhirnya nggak bergerak. Tapi when it's bigger than ourselves, nah biasanya itu yang lebih sering menggerakkan. Kalau pada saat itu yang menggerakkan saya adalah karena saya pengen membahagiakan orang tua. Ketika semua hutang sudah tercukupi, akhirnya memotivasi saya adalah ya saya ingin menjadi contoh dan teladan buat anak-anak saya juga gitu. Ketika hidup mereka nyaman, at least saya pengen apapun yang saya masih kerjakan hari ini itu kan teladan untuk mereka. Kalau saya diem-diem aja menikmati hidup, ya mereka nanti nggak akan punya fighting spirit. Mereka juga oh ya udah hidup itu ya nyaman kayak gini gitu, enak dan seterusnya. Nah, tapi terlebih dari itu ya menurut saya pada akhirnya motif yang terbesar buat saya adalah ya ketika saya bisa mempertanggungjawabkan hidup saya gitu kepada Yang Maha Kuasa. Karena saya selalu diingatkan bahwa nafas kita itu gak gratis. Mungkin orang berpikir gratis kok, buktinya gak bayar. Ya sekarang di dunia kita gak bayar. Tapi kan sebenarnya semua harus kita pertanggungjawabkan ketika kita kembali kepada Yang Maha Kuasa gitu. Saya udah kasih kamu nafas nih kehidupan selama bertahun-tahun ini. Terus apa yang udah kamu lakukan gitu kan. Jadi itu sih seringkali kalau bukan hanya diri sendiri, orang tua, anak. Ya kadang-kadang kalau lagi capek banget ya udah kerjain aja buat Tuhan gitu. Ini menjadi bagian dari keputusan hidup saya dan tanggung jawab saya. Intinya cuma 3, saya harus bisa hidup bahagia, bertumbuh dan berguna. Itu sih intinya. Dan biasanya itu yang selalu menyemangati saya sampai hari ini. Iya. Luar biasa. Keren. Inspiring ini. Thank you. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Semoga bisa terus termotivasi juga ya. Amin. Itu. Oke, sip. Aku boleh nanya juga? Oh, oke. Ada juga boleh. Ada waktunya nggak? Ada. Oke. Mungkin lebih ke journey-nya Miss Berry ya. Aku dulu tuh, I remember I watched your movie. Oh, I watched your thank movie you. ya. Terus toleransi kan one of the biggest topic di keluarga kita sama di komunitas kita lah, toleransi ya. Lebih ke arah ini sih sebenarnya Miss, kayak what can we do sebagai majority? Biar nggak cuman bare minimum aja sebenarnya sih. Karena kalau oke lah toleransi, let's say it's bare minimum, tapi like what is more than that, biar kayak ya lebih enak aja hidup berdampingan bangsa negara itu apa. I always talk about ini, topik ini aku sering ngomongin ke teman-teman aku yang macam-macam background, tapi kayak penasaran aja karena I watch your movie, aku interested banget sama perspektifnya Miss Mary itu gimana. Thank you. Sesungguhnya buat aku pribadi mungkin kayak di beberapa kalangan gitu kan, merasa tidak dibedakan itu aja sudah sangat membantu ya. Karena sesungguhnya nih kayak misalnya kayak sekarang ketika kita ngobrol, kita sama-sama nggak merasa bahwa race kamu apa, agama kamu apa, ya enggak, normal-normal aja gitu. Hanya saja sometimes kadang-kadang mungkin ada beberapa kelompok yang sengaja menggunakan hal-hal atau isu-isu seperti itu yang akhirnya ini kan berbeda, ini kan seperti ini, akhirnya jadi malah mengkotak-kotakan gitu. Jadi menurut saya sih yang paling penting adalah, saya selalu bilang yang saya harapkan itu adalah Indonesia yang aman dan damai. Karena ketika kita merasa aman dan kita merasa tenang gitu dan merasa damai, ada banyak hal yang produktif yang bisa kita lakukan. Dan saya bersyukur kayak sekarang ada banyak hal yang sudah dilakukan di Indonesia pun yang juga sangat toleransi ya. Maksudnya Imlek sekarang bisa dirayakan. Terus rumah ibadah pun juga sekarang bahkan bisa berdampingan pun juga, kita bisa saling bertoleransi satu sama lain, merayakan juga saling mengucapkan gitu. Jadi menurut saya sih kalau so far dari apa yang saya rasakan, ya saya bersyukur saya nggak merasakan ada perbedaan itu. Karena mungkin dari saya dan dari tempat saya dididik, kita memang nggak dibedakan dan saya juga nggak merasakan perbedaan itu. Ya, dan semoga itu bisa bukan hanya di beberapa kalangan atau beberapa tempat saja, tapi saya berharap itu juga bisa selalu di seluruh. Karena seringkali, maksudnya keistimewaan dari Indonesia adalah 270 juta penduduknya. Dan berbagai pulau dan berbagai ragamnya. Tapi seringkali itu juga bisa menjadi tantangan.
Karena apa yang dirasakan di kota berbeda dengan apa yang dirasakan di daerah. Apa yang dibicarakan dan dilakukan di sini berbeda dengan apa yang di grassroots-nya gitu. Ya, jadi ya sehingga kalau kesetaraan itu bisa merata, menurut saya ya toleransi itu juga bisa disetarakan di semua tempat gitu, bukan hanya di tempat-tempat tertentu aja. Itu sih mungkin yang bisa saya rasakan ya. Ya. Gitu. Berat ya pertanyaannya ya. Filmnya. Iya. Tapi thank you for asking. Sama-sama. Oke. Thank you. Sukses selalu buat semuanya. Jaga kesehatan. Terima kasih. Kita sudah diundang ya. Sama-sama. Salam buat Gus Imin dan sampai ketemu. Salam buat keluarga Miss Mary juga. Yes. Thank you. Tuhan berkati. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.